siapa di sini? Dengan Siti Alfiah. Iya, Ibu. Jadi kami mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana Yayasan Numpun Nurani mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan organisasi sehari-hari di Yayasan Numpun Nurani, Bu? Ya, tidak bisa dilepaskan bahwa sekarang itu kita nggak mungkin bisa jalan tanpa menggunakan TI ya, TIK gitu, informasi dan komunikasi. Jadi sehari-hari di dalam operasional yayasan itu kita memanfaatkan yang namanya WhatsApp, kita memanfaatkan IG, kita memanfaatkan Google Drive, kita memanfaatkan website itu untuk media komunikasi yayasan. Oke. Terus kemudian bagaimana apa saja jenis dari teknologi informasi yang digunakan oleh Yayasan Numpun Nurani dan bagaimana teknologi tersebut membantu Yayasan Numpun Nurani dalam mencapai tujuan organisasi? Ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan itu ragam TI yang kita gunakan. Tentu saja itu jelas mempermudah kita untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan kepada pada khalayak umum, juga untuk mendapatkan feedback juga dari para pihak atau penerima manfaat yang kita berhubungan. Contohnya kita punya GFOM juga kan, pakai GFOM sehingga kita bisa melakukan survei. Kita juga memanfaatkan Google Drive untuk mengelola file-file kita gitu. Kemudian bagaimana organisasi Numpun Nurani mengukur tingkat keberhasilan yang diimplementasikan dari teknologi informasi tersebut, Ibu? Kalau ukuran keberhasilannya saya kira dari tersebarnya informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, apakah benar-benar informasi itu bisa menjangkau target sasaran dari informasi itu. Ketika itu terjangkau oleh sasaran audiens kita atau beneficiaries yang kita inginkan, maka itu sudah sesuai target gitu. Oke, kemudian bagaimana Yayasan Numpun Nurani menangani tantangan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi tersebut? Oh ya, kalau mungkin tadi belum saya sebutkan, misalnya pas pandemi ya, kita kan nggak boleh berjumpa, tapi kita tetap harus connected sehingga kita memanfaatkan TI Zoom misalnya ya. Terus ngukurnya kita mengikuti perkembangan TI itu, kalau kita punya kebutuhan connecting people tadi atau berhubungan dengan audiens maupun beneficiaries, itu kita cari apakah sudah dengan teknologi yang termudah yang bisa kita pakai. Intinya ukurannya, tadi kan pertanyaannya ukurannya ya, mengukurnya ya, bagaimana itu mudah diimplementasikan dan mudah dijangkau oleh target audiens kita. Kemudian Bu, adakah kualifikasi standar dalam pemilihan sumber daya manusia untuk mengelola teknologi tersebut, Bu? Oh ya, jelas. Kita selalu mencari, terutama orang-orang atau anak muda mungkin ya lebih spesifiknya, yang bisa catch up sama perkembangan TI itu ya. Misalnya kayak awal-awal pandemi itu kita segera cari tahu orang-orang yang bisa handling Zoom itu gimana, atau kayak studio kan, webinar waktu itu kan kita juga connected sama orang-orang yang misalnya memang expert di menyelenggarakan webinar gitu kan. Webinar tidak sekedar ngomong aja terus di Zoom kan, tapi kan ada konsep panggung virtualnya dan lain sebagainya. Contohnya juga kalau untuk yang daily routine itu kan selalu membuat digital campaign ya, maksudnya desain VBM gitu kan. Jadi kita cari anak-anak muda yang familiar sama Canva paling tidak ya, untuk membuat promo-promo kegiatan kita. Oke, kemudian industri teknologi informasi sendiri ini kan dikenal dengan biaya operasional yang tinggi. Bagaimana strategi dari organisasi ini untuk menangani biaya yang tinggi tersebut, Bu? Adakah efisiensi yang dilakukan? So far sih kita selalu cari yang low cost ya, karena kalau yayasan itu kan tidak banyak uang, jadi ya low costnya itu entah dari
aplikasi-aplikasi yang memang memberikan secara free layanannya ataupun yang bisa dipakai secara beramai-ramai sehingga biaya sewanya tidak terlalu mahal gitu. Kalau yang dimaksud itu, tapi kalau gadget-gadgetnya itu kita masih pada level yang standar aja sih, nggak ada yang edging gitu. Kemudian bagaimana metode yang dilakukan oleh Yayasan Nupu Nurani dalam melakukan maintenance dari teknologi informasi tersebut? Oke, maintenance itu jelas dengan flow kerja ya, artinya di dalam SOP pekerjaan itu ada aktivitas memaintain aset-aset digital kita, misalnya aset-aset digital kita di-maintain, misalnya di Google Drive itu sudah penuh, dilakukan seleksi terhadap file-file yang harus disimpan atau yang bisa dihapuskan, dibuat kategori, ya itu cara memaintainnya begitu aja sih, atau memperpanjang sewa bulanan misalnya kayak gitu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Yayasan Nupu Nurani ini memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat diupgrade ke depannya untuk meningkatkan performa dalam kegiatan di dalam organisasi ini? Ya, yang jelas untuk update TI itu kan seringnya ada di anak muda ya. Ini ada teknologi baru nih, sehingga Nupu Nurani berusaha untuk selalu membuka ruang buat para pemuda yang suka punya jiwa sosiopreneur atau punya jiwa volunteer bergabung di Nupu Nurani, sehingga informasi-informasi update tentang TI itu kita dapat dari anak muda. Harapannya begitu sih. Karena kalau yang udah kan range usia di Nupu Nurani ini lumayan beragam ya, mulai dari yang hampir pensiun sama yang masih kuliah di awalan gitu. Harapannya update-update itu datang dari teman-teman muda supaya kita tetap bisa catch up sama perkembangan TI. Oke, kemudian untuk dari pertanyaan saya pribadi, kira-kira dari Yayasan Nupu Nurani ini akan mengedepankan promosi di bidang digital atau akan tetap memfokuskan dari digital dan offline ya Bu? Kalau promosi kita malah hampir 90% itu digital Mbak. Kita memanfaatkan digital mulai dari ads maupun dari broadcast message, dari akun-akun sosial media, itu kan digital semua ya. Bahkan tadi yang saya bilang semua promote kita itu dibuat versi digitalnya. Nah, offline itu malah jarang sekali gitu. Kalau lewat on air itu ya memang kita ada kerjasama dengan radio misalnya ya itu. Tapi kalau cetak-cetak itu malah sudah limited gitu. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu atas Ya, waktunya. sama-sama. Semoga informasi yang diberikan bisa membantu teman-teman nantinya. Terima kasih Ya, Ibu. terima kasih.